Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agnes Wenmeria Adu dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan. Nah, topik yang akan saya bahas adalah kebijakan kesehatan. Mari menyimak. Nah, pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang definisinya terlebih dahulu, di mana kebijakan kesehatan adalah sejumlah keputusan, rencana, dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu dalam masyarakat. Nah, kebijakan kesehatan ini mencakup berbagai macam aspek, mulai dari kebijakan kesehatan global, pelayanan kesehatan, asuransi kesehatan, kebijakan farmasi, hingga kebijakan pengendalian penyakit dan promosi kesehatan. Nah, aspek-aspek ini bertujuan untuk mengatur pembiayaan dan pemberian layanan kesehatan, akses ke fasilitas kesehatan, pelayanan, kualitas perawatan, dan kesetaraan dalam sistem kesehatan. Nah, di Indonesia sendiri, kebijakan kesehatan merupakan bagian dari kebijakan publik yang berupa aturan atau keputusan formal yang mengatur perilaku dan tindakan dalam bidang kesehatan dengan tujuan menangani masalah kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Nah, kebijakan ini itu melibatkan berbagai aktor termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat setempat agar kebijakan dapat diterima dan berhasil diterapkan di kalangan masyarakat tersebut. Yang berikut masuk pada komponen sistem kesehatan dan peran kesehatan. Yang pertama ada pemberian layanan, di mana pemberian layanan ini meliputi pemberian intervensi kesehatan yang efektif dan berkualitas kepada masyarakat dan individu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang itu dapat menerima perawatan yang dibutuhkan kapan dan dimanapun mereka membutuhkannya. Yang kedua ada tenaga kesehatan, di mana tenaga kesehatan yang responsif, adil, dan efisiensi itu sangat penting untuk memastikan kesehatan uh, yang berfungsi dengan baik. Nah, peran tenaga kesehatan sendiri itu meliputi memberikan pelayanan medis, promosi kesehatan, dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Nah, pendidikan kesehatan kepada masyarakat ini seperti melakukan edukasi dan kampanye kesehatan. Yang ketiga ada informasi kesehatan, di mana informasi yang akurat dan tepat waktu itu diperlukan untuk memantau kinerja dan kesehatan dan membuat keputusan yang tepat. Nah, hal ini itu mencakup pengumpulan, analisis, dan dimensi data kesehatan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi program kesehatan yang dilakukan. Yang keempat ada teknologi kedokteran. Nah, teknologi kedokteran ini meliputi obat-obatan, vaksin, dan teknologi medis lainnya yang berkualitas, aman, dan efektif untuk digunakan. Nah, peran teknologi kedokteran sendiri adalah untuk mendiagnosis, mengobati, dan mencegah penyakit serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang kelima ada pembiayaan kesehatan, di mana pembiayaan kesehatan yang memadai itu sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang itu dapat memiliki akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan. Nah, hal ini melibatkan pengumpulan dana, alokasi sumber daya, dan mekanisme pembayaran untuk pelayanan kesehatan. Yang keenam ada kepemimpinan dan tata kelola, di mana kepemimpinan dan tata kelola yang baik itu diperlukan untuk memastikan bahwa sistem kesehatan itu terorganisir dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta akuntabel. Nah, hal ini itu mencakup berbagai macam perkembangan kebijakan regulasi dan pengawasan untuk sistem kesehatan.
Dan berikut masuk dalam analisis kebijakan kesehatan. Nah, untuk analisis yang pertama itu ada analisis dampak, di mana evaluasi konsekuensi dari suatu kebijakan kesehatan terhadap berbagai aspek seperti masyarakat, ekonomi, dan sosial. Contohnya itu menganalisis dampak kebijakan cukai rokok terhadap penurunan prevalensi merokok dan pendapatan negara. Yang kedua itu ada analisis implementasi, di mana analisis implementasi ini yaitu menilai bagaimana kebijakan kesehatan itu dijalankan di lapangan, termasuk identifikasi hambatan dan faktor pendukungnya. Nah, contohnya itu menganalisis implementasi program jaminan kesehatan nasional atau JKN dalam aksesibilitas layanan, kualitas pelayanan, dan kepuasan peserta yang menggunakan JKN ini. Yang ketiga itu ada analisis stakeholder, di mana analisis stakeholder ini itu dia mengidentifikasi dan menganalisis peran, kepentingan, dan pengaruh berbagai pihak yang terlibat atau terkena dampak oleh kebijakan kesehatan yang dijalankan. Nah, contohnya itu bagaimana menganalisis bagaimana pandangan dan kepentingan dokter, pasien, pemerintah, dan perusahaan farmasi mempengaruhi kebijakan penggunaan obat generik. Dan berikut kita masuk dalam strategi kebijakan kesehatan. Nah, strategi yang pertama itu peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, di mana ini itu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Contohnya itu memperluas cakupan JKN, meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi, dan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Yang kedua itu ada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, di mana hal ini itu dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku sehat masyarakat, serta mencegah penyebaran penyakit melalui berbagai macam program dan kegiatan yang dilakukan. Nah, contohnya itu kampanye imunisasi, edukasi tentang gizi seimbang, dan program perilaku hidup bersih dan sehat atau yang biasa disingkat PHBS. Nah, strategi yang ketiga itu ada penguatan sistem kesehatan, di mana penguatan sistem kesehatan ini itu dia meningkatkan kapasitas dan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan, termasuk aspek pembiayaan, sumber daya manusia, informasi, dan teknologi yang ada. Nah, peningkatan anggaran, contohnya itu peningkatan anggaran kesehatan, pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, dan peningkatan distribusi tenaga kesehatan yang merata atau yang sama begitu. Nah, pada pembahasan yang berikut kita masuk dalam contoh implementasi kebijakan kesehatan. Nah, contoh yang saya ambil di sini adalah program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Nah, program ini itu dia diluncurkannya itu pada tahun 2014 dan dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau atau yang biasa disingkat BPJS Kesehatan. Nah, tujuan dari program ini adalah memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh penduduk Indonesia. Yang berikut ada kesimpulan. Nah, kebijakan kesehatan adalah pedoman atau aturan yang dibuat oleh pemerintah dan pelaku pembangunan kesehatan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Tujuannya itu adalah mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan adil. Nah, komponen sistem kesehatan itu meliputi pelaksanaan pelayanan kesehatan, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, produk medis dan teknologi kesehatan, tenaga medis yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan, sistem informasi kesehatan, serta kepemimpinan dan pemerintah yang mengatur kebijakan dan koordinasi. Nah, peran kesehatan dalam sistem ini adalah menjamin
tersedianya pelayanan kesehatan yang lengkap dan bermutu, serta memastikan akses yang adil bagi seluruh masyarakat. Adapun analisis dan strategi kesehatan digunakan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan, merumuskan solusi dan mengembangkan kebijakan serta program yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Sekian dan terima kasih.